ada sindiran ya, atau introspeksi lah, muhasabah, yang menyebutkan bahwa kita berapa kali membaca Al-Fatihah, tetapi seberapa dalam sebenarnya pemaknaan kita terhadap makna ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah, ya. Oke, kembali ke yang tadi, nanti kita akan nyampe ke situ insyaallah. Jadi kitab ini menjadikan Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebagai poros, sebagai kompas perjalanan spiritual, ya. Ibadah, isti'anah, dua dua istilah itu. Oke, Ibnu Qayyim itu siapa? Ibnul Qayyim itu siapa? Nama lengkapnya Muhammad. Nama orang Arab itu namanya satu biasanya, satu satu menjadi panjang itu kan karena bin gitu. Ibnu Taimiyah itu namanya Ahmad, ya. Eee, beliau ini namanya adalah Muhammad. Muhammad bin Abi Bakar ibn Ayyub, gelarnya Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, wafatnya 751 Hijriah. Konteks intelektualnya, beliau ini adalah murid Ibnu Taimiyah, ahli fikih, tafsir, hadis, kalam, tazkiyah, dan a'malul qulub. Nah, yang unik, Ibnul Qayyim ini kan muridnya Ibnu Taimiyah, dia bermadzhab Hambali, tetapi teman-teman yang di luar madzhab Hambali, bahkan di Indonesia, bukan selalu ya, sering kali masih membaca kitabnya Ibnul Qayyim. Termasuk kitab Ruh, termasuk kitab yang kita bahas ini, kitab Madarijus Salikin. Dua kitab itu adalah kitab yang sangat terkenal, di teman-teman Nahdien khususnya, kalau konteksnya adalah Indonesia. Nah, eee, Ibnu Qayyim ini bukan anti tasawuf, sudah kita jelaskan tadi ya. Dia tidak anti tasawuf secara mutlak. Beliau dan juga ulama-ulama, mayoritas ulama yang lain itu mengkritik penyimpangan yang ada di dalam tasawuf. Ya, Ibnu Taimiyah itu pernah mengutip seperti ini, tasawuf itu sama juga dengan fikih. Tasawuf itu sama juga dengan akidah. Ketika orang akidahnya tidak benar, ketika orang mempelajari fikihnya tidak benar, kesimpulan-kesimpulannya juga akhirnya salah, jadi ya ijtihadnya bisa saja salah. Nah, dalam hal spiritual itu ada ulama yang berijtihad juga. Nah, kalau ijtihadnya dipandu oleh ilmu yang benar, nanti ijtihadnya pasti akan benar. Tetapi kadang ada juga ijtihadnya karena tidak dipandu dengan ilmu yang benar, akhirnya menjadi salah. Nah, ini, eee eee, yang perlu kita tegaskan bahwa Ibnu Qayyim itu tidak anti tasawuf secara mutlak sebagaimana gurunya Ibnu Taimiyah. Nah, kenapa kemudian kitab ini menjadi penting? Kitab ini penting karena membahas satu a'malul qulub, ya, amalan-amalan hati, ikhlas, tawakal, cinta, takut, harap, ridho. Nah, Manazilus Sairin itu yang disarah oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini itu ada seratusan tingkatan. Seorang sufi untuk mencapai tingkatan tertinggi itu dia, harus menapaki 100 itu dan itu yang disarah oleh Ibnu Qayyim. Kalau, asatidhah sekalian belajar tasawuf itu ada tingkatan yang seringkali disebut ada 14 atau seringkali disederhanakan lagi menjadi 7. Nah, kitab ini penting karena dia membahas a'malul qulub. Berikutnya, dia, mengajarkan tahdzibun nufus, pendidikan dan penyucian jiwa. Dia mengajarkan adabus suluk, etika berjalan menuju Allah. Karena ingat ya, landasan pertama tadi itu ilmu dan amal, amal dan ilmu. Kita niatnya ingin bertemu dengan Allah, kita berjalan menuju Allah, niatnya baik sekali, tapi caranya salah, ilmunya salah, itu nanti bisa bisa salah nantinya, ya. Setan itu sudah tahu manusia tidak mau ke neraka. Makanya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memperindah jalan menuju neraka. Akhirnya kesannya mendekat kepada Allah, kesannya beramal soleh, tapi karena ilmunya yang salah, akhirnya itu sebenarnya adalah jalan-jalan yang justru malah mendekatkan kepada neraka, mendekatkan kepada, kedzaliman. Contoh realnya, kita sebut nama saja karena sudah selalu beredar di media sosial. Ada orang mengaku dia soleh, kemudian mengaku bisa berbicara dengan bidadari, berbicara dengan semut, berbicara dengan angin, yang terbaru ini berbicara dengan air. Makoli makoli inna rahmatan fima Allah, syududu, dan seterusnya itu. Bapak Ibu, asatidzah sekalian pasti tahu itu. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika, eee, apa
amalan-amalan itu tidak disertai dengan ilmu yang benar. Nah, selanjutnya kenapa kemudian kitab ini penting? Ada kritik terhadap spiritualitas, terhadap tasawuf yang syubhat, yang kabur. Nah, ini titik kritiknya Ibnul Qayyim terhadap Manazilus Sairin. Ya. Apa itu? Khususnya istilah-istilah fana, ya. Kemudian kasyf, nanti ada wahdatul wujud, ada banyak istilah-istilah yang itu kemudian justru membingungkan. Ya, Islam itu agama yang mudah, ibadahnya itu juga mudah, penjelasannya juga mudah, tetapi justru malah dipersulit dengan istilah-istilah yang seperti ini. Ada ittihad, pengalaman batin, ya. Nah, makanya kitab ini adalah karya yang sangat penting membahas amalan-amalan hati, penyucian jiwa, dan pendidikan jiwa dengan adab yang bersumber pada nakal, ya. Apa namanya? Bersumber pada wahyu yang benar. Nah, selanjutnya apa hubungannya kitab ini dengan kitab yang disyarah? Ingat ya, Bapak Ibu, bahwa kitab ini adalah syarah dan catatan kaki terhadap kitab yang sebelumnya. Kitab sebelumnya itu Manazilus Sairin. Siapa yang mengarang? Al-Harawi Al-Ansari. Jadi syarah kritis kalau saya menyebutnya. Madarij ini adalah syarah kritis Ibnul Qayyim atas kitab Manazil Sairin karya Abu Ismail Al-Harawi. Jadi Ibnul Qayyim tidak hanya menjelaskan, dia juga mengoreksi, menyeleksi, meluruskan beberapa istilah dan gagasan-gagasan yang menurut dia itu problematis. Al-Harawi itu menulis Manazilis Sairin, lalu Ibnul Qayyim menjadikan kitab itu sebagai dasar pembahasan dan kemudian mengambil sebagian besar dari kitab itu untuk dimasukkan ke dalam kitab Madarijus Salikin. Nah, jadi Bapak Ibu, membaca kitab Madarijus Salikin ini jangan hanya dari perspektif tasawuf yang pakai perasaan. Ya, seperti yang tadi loh, misalnya ada orang bilang dia Gus, dia Kiai, tapi ternyata auratnya terbuka. Ternyata dia tidak sholat. Ketika ditanya kenapa tidak sholat, ya saya kan makomnya sudah tinggi. Status saya kan sudah tinggi. Kamu kan masih awam. Orang awam itu harus pakai ibadah-ibadah yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, nanti kalau makomnya sudah tinggi, sudah tidak perlu itu. Ibadahku kepada Allah itu khusus yang lain. Ini kan sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali, makanya ini bukan kitab tasawuf. Panjenengan tidak akan pernah mendapatkan panduan-panduan tasawuf yang model seperti itu di dalam Darijus Salikin. Jadi kitab ini adalah dialog antara tradisi sufi dan kemudian koreksi dari Ibnul Qayyim. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang bisa menjelaskan tentang kitab ini adalah kenapa kemudian dimulai dari Al-Fatihah? Kenapa dimulai dari Al-Fatihah? Jadi Ibnul Qayyim ini memulai dari Al-Fatihah karena seluruh perjalanan spiritual itu terangkum dalam Al-Fatihah. Nah, ini sekarang kita belajar nih, Al-Fatihah itu isinya apa menurut Ibnul Qayyim? Di dalamnya ada pujian kepada Allah, alhamdulillah. Di dalamnya ada tauhid, mengesahkan Allah. Di dalamnya ada rahmah, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Ada hari pembalasan. Di situ ada ibadah, di situ ada isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada permohonan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada jalan yang benar. Nah, nanti di penjelasan di kitabnya itu dijelaskan kenapa ketika siratal mustaqim itu hanya pakai mufrad, sirat. Berarti yang benar itu jalannya hanya satu. Nah, nanti kalau menjelaskan tentang jalan-jalan keburukan itu menjelaskannya dengan subul. Subul itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan menuju keburukan, menuju itu macam-macam tuh, tapi jalan kebenaran hanya satu. Ya. Nah, ini bisa dijadikan jawaban kepada orang-orang yang mengatakan jalan menuju Allah itu banyak, bisa lewat agama ini, lewat agama ini, lewat pengamalan ini. Yang penting kan tujuannya orang menjadi baik. Nah, itu mengaburkan orang-orang yang kemudian mengkampanyekan pluralisme agama seperti itu. Oke, selanjutnya apa? Isinya perlindungan diri dari jalan orang yang dimurkai.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang tidak dimurkai dan juga tidak sesat. Nanti kita juga di buku itu akan dibahas yang dimaksud dengan orang yang dimurkai siapa, yang dimaksud dengan sesat itu apa, ya. Jadi, Madarij itu, eee, berisi petunjuk Al-Qur'an, khususnya surat Al-Fatihah, nanti pembahasan Surat Al-Mustaqim, kandungan Al-Fatihah tentang tauhid, dan posisi Al-Fatihah dalam, membentuk arah perjalanan, seorang muslim. Jadi bagi Ibnul Qayyim dalam Madarij, tazkiyah itu tidak dimulai dari pengalaman-pengalaman mistik. Misalnya, aku mau ke hutan, duduk bertapa, nanti kemudian mendapatkan wangsit. Ini salah, karena, tasawuf itu tidak dimulai dari praktek-praktek yang seperti itu. Tasawuf itu harus dimulai dari dalil-dalil yang jelas, ya. Karena kalau landasannya adalah rasa, ya agama Hindu kan juga demikian, agama Buddha kan juga demikian, gitu. Mereka ekstrim sekali di dalam praktek-praktek spiritualnya, gitu loh. Dalam Islam tidak. Dalam Islam, bahkan praktek spiritual pun harus dijaga oleh syariat, harus sesuai dengan itu. Dan yang lebih penting lagi, ini ditekankan oleh, Ibnul Qayyim, bahwa ketika kita mengamalkan tasawuf, ketika kita beribadah, lihat Al-Qur'an, lihat sunnah, lihat keteladanan Nabi Muhammad. Kok ada orang mengaku, wah bisa berjalan di atas air, pernah nggak Nabi Muhammad itu mengaku sakti, gitu? Tidak ada. Nabi Muhammad dilempari batu, beliau juga berdarah. Beliau juga berkeringat, beliau juga makan. Lantas kenapa kita kemudian mengagung-agungkan orang, apalagi orang itu yang menceritakan kalau dia sakti. Apalagi sampai-sampai menabrak syariat. Misalnya kalau kamu nanti di alam kubur ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Jawab saja, "Habib ini." "Man nabiyuka?" "Habib ini," gitu. Yang Mama Gufron kan juga begitu. "Man rabbuka?" "Gufron." "Man nabiyuka?" "Gufron." Nah, itu kan sudah jelas-jelas sesat. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan Nabi, manusia teladan, manusia utama itu mengajarkan, "Man rabbuka?" Allah. Tidak pernah mengatakan Muhammad, Muhammad, semua jawaban adalah dengan jawaban Muhammad. Keteladanan Nabi Muhammad, ya. Oke, asatidz sekalian, jadi Al-Qur'an itu, Ibnu Qayyim di dalam Madarij itu menekankan bahwa Al-Qur'an itu adalah sumber dari tazkiyah, sumber dari tasawuf, sumber dari amalul qulub, ya. Al-Qur'an sebagai sumber utama penyucian jiwa. Al-Qur'an itu petunjuk, Al-Qur'an itu cahaya, Al-Qur'an itu obat, Al-Qur'an itu jalan menuju Allah. Nah, tapi mohon jangan difahami ini secara letterlek, ya. Misalnya nih, "Pak, komputer saya rusak." Saya buka Al-Qur'an kok nggak ada modul cara untuk memperbaiki komputer, gitu. Atau misalnya, "Pak, kepala saya pusing, katanya Al-Qur'an itu obat." Kok saya cari-cari nggak ada obat sakit kepala, gitu, adanya di apotik. Nah, ini, cara cara yang, salah dalam memahami makna itu tadi. Kan dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Jadi Al-Qur'an itu menegaskan landasan-landasan utama, dalam kehidupan. Jadi kalau kamu ingin sesuatu, carilah orang yang paling paham tentang itu, gitu. Kamu sakit kepala, kamu sakit fisikmu, ya datanglah ke dokter, gitu. Jangan apa-apa semuanya datang ke ustad, gitu. Ustad itu menjelaskan ajaran-ajaran agama. Jadi, beda nanti itu. Nah, itu ya yang harus kita pahami, bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai sumber. Al-Qur'an itu kitab yang menunjukkan jalan kepada Allah, jalan yang mengantarkan seorang salik kepada Allah. Cahaya yang menerangi kegelapan dan menjadi sebab yang menghubungkan Allah dengan hambanya ketika sebab-sebab yang lain terputus. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang, bisa jadi mungkin termasuk kita, itu mencari ketenangan spiritual, tetapi jauh dari Al-Qur'an. Banyak loh, jangan dikira tidak. Nah, tapi kita jangan jangan terkecoh, tiba-tiba ada orang datang, "Wah, saya tentrem, hati saya ayem." Kenapa? Kalau saya datang ke Laut Selatan, gitu misalnya. Nah, hati-hati. Orang Hindu dan Buddha juga mereka tentram juga spiritualnya, tetapi jauh dari Al-Qur'an. Nah, dalam Madarij ini, itu keliru semuanya itu. Tazkiyah itu tanpa Al-Qur'an akan cepat berubah, ya.
Ada unsur emosi, ada unsur perasaan, ada spiritualitas yang kosong. Nah, eee, kalimat inti dalam Madaris Salikin itu yang dijadikan porosnya, tadi yang sudah kita sebutkan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya apa? Yang sebelumnya dijelaskan tauhid hanya kepada Allah, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, itu, eee, hanya kepada Allah seluruhnya itu tadi kita serahkan. Seluruh cinta, seluruh ketundukan, seluruh kepatuhan dan penghambaan itu wajib hanya kepada Allah. Penghambaan-penghambaan pada yang lain, cinta kepada yang lain, itu hanya sebatas sarana untuk cinta kepada Allah. Nah, lagi-lagi mohon jangan difahami secara harfiah dan simplistik, sederhana. Saya hanya cinta kepada Allah, nggak mau nikah lah saya, karena nanti kalau saya nikah cinta saya terbagi dong, gitu. Bukan begitu cara memahaminya. Cara memahaminya adalah semua kegiatan duniawi itu kita jalani, kita lakukan demi tujuan untuk cinta kepada Allah. Sederhananya begini Bapak Ibu, saya haus, kalau saya haus, saya minum, haus saya selesai. Tetapi berbeda kalau misalnya saya haus, saya minum, sebelum minum saya membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya spiritualisasi. Ini namanya itu tadi ya, menjelaskan bahwa, semua cinta-cinta itu ujungnya harus kepada Allah. Kita menikah, ya karena itu perintah Allah. Kita menikah, ya memang itu ada unsur fitrah manusiawi, ada keinginan biologis, tetapi keinginan-keinginan biologis itu kemudian tujuan utamanya adalah untuk, eee, tunduk kepada Allah. Nah, iyyaka nasta'in itu apa? Hanya kepada Allah kita ini bergantung, kita bersandar, kita meminta kekuatan dan memohon pertolongan, ya. Manusia, seorang muslim tidak benar-benar merealisasikan iyyaka na'bud kecuali dengan mengikuti Rasulullah dengan ikhlas. Begini maksudnya, iyyaka na'budu itu artinya kami, menyembahmu, ya. Nah, menyembahnya dengan apa? Menyembahnya dengan tata cara yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, kalau Ibnu Taimiyah menjelaskannya tidak dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau menjelaskannya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konteksnya sama, tapi dalil yang dipakai berbeda. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi hanya kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kesaksian saya, bukti cinta saya itu adalah dengan menjalankan perintahnya, perintah, eee, melalui Nabi Muhammad tentang cara untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi kita beribadah kepada Allah dan ibadah kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah. Nah, itu yang kandungan utama dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi rumusannya begini, Bapak Ibu. Ibadah tanpa isti'anah akan melahirkan kesombongan spiritual. Ibadah terus, tanpa ada kesadaran bahwasanya yang paling, eee, berhak untuk bergantung adalah Allah. Isti'anah tanpa ibadah pasif. Sudah saya bergantung pada Allah, saya tawakal, saya serahkan semuanya semuanya pada Allah. Itu akan pasif nantinya. Nah, jadi keduanya itu harus bersatu. Jadi prinsip ibadah, prinsip isti'anah. Selanjutnya, Bapak Ibu, peta besar dari kitab Madarij itu apa? Eee, jadi untuk memahami Madarij, dilanjut slide-nya. Mohon maaf saya tidak, fokus ke slide ya, saya sambil menjelaskan. Ustadz Galuh bisa slide-nya bisa dilanjut itu. Nah, untuk memahami cakupan Madarij, itu bisa kita lihat, apa namanya, kan ada 3 jilid ya kitab itu ya, saya pakai yang 3 jilid yang sudah pernah saya kirim ke grup. Jilid pertama itu pondasi Al-Qur'an, Al-Fatihah, tauhid, ikhlas, mutaba'ah, ibadah, qasad, fikrah, taubah, dan seterusnya. Itu yang jilid pertama. Jilid kedua itu nanti makom berikutnya apa? Ikhbat, zuhud, wara', roja, muraqabah, ikhlas, dan seterusnya ada sekian belas itu. Nah, nanti nanti kita akan bahas juga apa itu zuhud, apa itu wara', apa itu istiqomah, karena masih banyak sekali yang belum paham tentang istilah-istilah itu dan
memahaminya secara salah. Zuhud itu dianggap, tidak peduli dengan dunia. Waro itu dianggap, hanya ahli ibadah saja, tidak begitu. Nanti nanti pada waktunya kita akan bahas. Itu di jilid 2. Dan di jilid 3 itu tentang himmah, tentang mahabbah, tentang syauq, ya cinta, rindu, dzauq, rasa, tentang sir, tentang ghurbah, qabd, basat itu nanti, akan kita bahas kalau misalnya memungkinkan ya, satu persatu, kalau tidak ya nanti secara garis besar saja. Nah, jadi kitab itu bergeraknya adalah dia menjelaskan pondasi dulu. Ini yang perlu ini jarang jarang dibahas ini, karena orang kan hanya langsung membaca membaca kitabnya saja. Tapi kalau kita lihat petanya, di awal-awal itu Ibnul Qayyim tadi yang sudah kita jelaskan kan, dia menjelaskan tentang Al-Qur'an, menjelaskan pentingnya Al-Fatihah, menjelaskan pentingnya ibadah harus dengan tuntunan, dari Rasulullah gitu. Jadi, eee pergerakan dari epistemologinya Ibnul Qayyim itu adalah, satu, pondasinya harus yang kuat, pondasinya syariat. Jadi untuk menuju kedalaman batin itu harus berawal bergerak dari Al-Qur'an, ya. Nah, kemudian setelah tinggi, itu tidak merasa tinggi secara spiritual, tapi tetap posisinya adalah aku adalah hamba. Aku tidak istimewa, aku tidak lebih baik dari yang lain sehingga praktek-praktekku berbeda dengan yang lain, tidak, tetap prakteknya harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu, jadi, petanya seperti itu ya, petanya. Itu penting sekali, dia menegaskan bahwasanya yang penting pertama kali itu adalah, landasan syariatnya. Nah, kemudian bagaimana nanti kita memakai kitab ini, jadi nanti agar kajian kita itu terarah ya nanti, salira sekalian, ada 4 prinsip dalam membaca kitab Madarij, ya. Yang pertama, kitab Madarij ini adalah kitab tazkiyah, bukan informasi akademik tentang tasawuf, bukan, ya. Jadi tujuannya itu tidak tidak hanya sebatas apa itu tobat, apa itu ikhlas, apa itu zuhud, apa itu wara. Kita tidak mempelajari definisi-definisi saja. Ya, kita, yang kita lakukan apa? Setelah kita mempelajari itu, kemudian kita refleksikan, kita muhasabah. Apakah nilai hidup dalam hati kita itu sesuai dengan definisi-definisi itu? Itu untuk muhasabah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, membacanya harus dengan kunci surat Al-Fatihah, ya. Semua makom yang dijelaskan itu nanti, semua makom, manazil itu kembalinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita membahas tawakal, kita membahas, ma'rifat, kita membahas ikhtiar, kita membahas zuhud, membahas wara, itu prinsip utamanya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya itu gunanya adalah agar kita menyembah hanya kepada Allah dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Itu cara membaca yang kedua, ya. Untuk belajar tasawuf itu seperti itu. Cara membaca ketiga adalah kita harus bisa membedakan mana makom, mana klaim-klaim spiritual. Dulu sempat heboh ya, Bapak Ibu kalau misalnya masih ingat ada Gatot Bradjamurti, yang ada banyak artis yang masuk ke dia itu. Apa klaim dia? Klaim dia bisa langsung connect kepada Allah. Naudzubillah, sampai praktek-prakteknya adalah setelah mereka baca sholawat, mereka nyabu-nyabu bareng, mereka bertelanjang, kemudian melakukan hubungan seks bersama-sama gitu. Jadi ada pengakuan salah satu pengikutnya itu ketika dia ingin menikah, itu harus ditiduri dulu dengan dalil bahwasanya keperawanannya taruh dulu ke Lauhil Mahfudz. Nah, ini kan, sesat, sudah tentu sesat itu. Nah, jadi makom itu jelas, makom itu adalah, eee, stasiun-stasiun, tingkatan-tingkatan yang tidak terlepas sama sekali dari, syariat. Misalnya nanti ya, ini contoh saja bocorannya dulu, fana. Fana itu banyak sufi yang mengatakan adalah meleburnya manusia dengan Allah. Jadi akhirnya manusia itu nggak ada, yang ada hanya Allah saja, gitu. Udah gitu ditambah dengan cerita-cerita yang sangat masyhur dari Al-Hallaj misalnya, sama Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud. Jadi ceritanya ketika Al-Hallaj itu didatangi oleh tentara-tentara, khalifah pada waktu itu, terus ditanya, "Ainal Hallaj? Ma fi jubbati ghairullah." Yang pakai jubah ini adalah Tuhan, adalah Allah. Dia mengatakan, "Anal haq, aku adalah Tuhan yang maha benar." Ini kan berbahaya sekali. Itu bukan fana yang dimaksud.
Jadi fana yang dimaksud nanti akan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dengan sangat indah sekali. Jadi fana itu adalah meleburnya keinginan-keinginan manusiawi menjadi keinginan-keinginan Tuhan. Jadi maksudnya dia bekerja. Nah, bekerja ya dia tetap dapat uang, dia bisa saja kaya, tetapi uangnya dan kaya dia itu digunakan sesuai dengan keinginan-keinginan Allah. Nah, fana itu seperti itu, fanaul iradah, bukan bukan fanaul jasad, tetapi keinginan-keinginan manusiawinya itu hilang sehingga yang diinginkan itu hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, nanti, kita akan sampai ke situ. Itu cara membaca yang ketiga ya, membedakan antara makom dan klaim spiritual. Nah, yang keempat, membacanya harus dengan kesadaran bahwa Ibnul Qayyim ini sedang sedang mengoreksi, praktek-praktek tasawuf yang dianggapnya menyimpang, menyeleksi tradisi tasawuf. Jadi bukan bukan untuk menelan mentah-mentah tasawuf, tetapi Madarij itu ditulis untuk kemudian mengoreksi dan menyeleksi praktek-praktek di dalam tasawuf. Nah, eee, jadi ada 4 itu ya, ada 4 cara membacanya. Jadi, Ibnul Qayyim itu mengambil inti tazkiyah, tetapi menolak istilah dan praktek yang tidak tidak ada landasannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Kitab Madarij ini memuat tentang pembersihan hati, amalan-amalan hati, jalan yang benar dalam tazkiyah. Ibnul Qayyim itu menyaring, kemudian menjelaskan manazil dengan kerangka Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, 5 menit atau 7 menit lagi ya, nanti kita sambung dengan tanya jawab kalau misalnya ada. Masalah utama manusia itu apa? Secara garis besar dalam Madarij Salikin, ini anatomi masalah manusia. Masalah manusia itu bukan hanya dosa lahiriah, ya. Ada masalah yang lebih lebih dalam dan seringkali itu nanti yang akan membuat terlena. Apa itu? Hati yang lalai. Niat atau motivasi yang macam-macam. Makanya kan, eee, dalilnya jelas tuh, innamal a'malu binniyat. Nah, ini yang seringkali terlepas dari kita, yang sholat yang penting sholat, ibadah yang penting ibadah. Tapi tidak melihat itu tadi ya. Jadi bukan hanya dosa yang terlihat saja. Apa yang terlihat itu? Dia nggak sholat, dia nggak zakat, dia nggak haji. Akhirnya apa? Dia sholat, dia zakat, dia haji. Tetapi sholat, zakat, dan hajinya itu hanya sebatas gerak-gerak duniawi saja. Kenapa? Karena hatinya lalai. Karena niatnya yang tidak ikhlas. Karena apa? Ilmunya yang rusak. Tadi saya bilang misalnya ada orang sholatnya khusyuk banget, tapi 7 rakaat sholat subuh. Dan dimulainya jam 3 kan rusak itu. "Tapi Pak, saya khusyuk Pak kalau 7 rakaat." Ya tetap rusak. Karena apa? Karena tidak berlandaskan ilmu yang benar. Nah, masalahnya lagi adalah tujuan hidup yang salah. Nah, nanti di Madaris akan dibahas itu juga itu. Apalagi ibadah yang tidak ikhlas, ya. Amal yang tidak mengikuti petunjuk Nabi. Bapak Ibu bisa saja nanti melihat ada orang yang khusyuk, yang baik, mohon maaf ya, misalnya dia zikir wirid di pinggir pantai selatan misalnya. Sambil berharap semoga penguasa pantai selatan memberikan ini ya. Memang bentuk ibadah mereka itu bentuk ibadah yang baik, tetapi apa, tidak mengikuti petunjuk Nabi. Kemudian ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Nah, jadi masalah utamanya bukan hanya sebatas melakukan dosa lahiriah, tetapi apa yang tersembunyi di dalamnya. Ya, itu digambarkan itu kan yang nampak hanya di atas tuh, yang di slide itu. Yang di bawah itu adalah masalah-masalah lain yang tidak kalah pentingnya juga gitu. Nah, maka dari itu, asatidzah sekalian, Madarij ini kemudian membangun tazkiyah dari dalam. Karena Ibnul Qayyim faham kalau secara fikih apa yang tidak benar, apa yang, batal itu sudah jelas dalam kitab-kitab fikih. Nah, Madarij ini ingin menggali yang lebih dalam lagi itu, ya. Dari hati, niat, ilmu, tujuan, dan kemudian kehendak. Nah, makanya kitab ini menjadi penting karena apa? Mencakup amalan-amalan itu, ya, mencakup akhlak, sesuatu yang jarang terkumpul, dalam satu kitab. Ini kan kayak panduan ya, panduan untuk, tazkiyah. Nah, rumusan kita Bapak Ibu, ini, sebagai penutup ya, ada 3 kalimat kunci dalam membaca Madarij ini. 1,
Madarij Salikin ini peta, ya, peta untuk berjalan menuju Allah. Yang kedua, kata kuncinya adalah jalan itu dimulai dari pemahaman atas surat Al-Fatihah, bukan dari pengalaman spiritual, bukan dari praktek-praktek yang tanpa alasan, tanpa dasar. Ya, misalnya disuruh makan nasi dengan garam selama 10 hari gitu. Nah, nanti kalau kamu makan nasi selama 10 hari dengan garam saja tanpa apa-apa, nanti kamu akan melihat hakikat segala sesuatu gitu. Itu kan nggak ada landasannya itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kata kunci yang ketiga adalah puncak perjalanan itu bukan klaim fana, bukan karomah. Nah, ini yang seringkali disalahpahami itu. Wali itu adalah yang punya karomah, tidak. Ya, belum tentu karomah sebagaimana yang kita pahami, sakti misalnya ya, enggak. Yo, pesulap juga sakti, penyihir juga sakti, tapi dia bukan wali. Jadi Ibnu Qayyim itu indah sekali ketika menjelaskan, dia mengatakan wali itu adalah karomah itu adalah luzumul istiqamah. Orang yang memiliki karomah itu adalah orang yang betul-betul konsisten dengan dalam keistiqomahan dia dalam beribadah. Nah, ukuran dari kewalian itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Coba lihat epistemologinya nih. Jadi setiap kali syubhat-syubhat yang ada di dalam tasawuf, dia luruskan, kemudian dia beri dalil-dalil sharih di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu Bapak Ibu 3 kata kuncinya. Madarij itu peta untuk mendekatkan diri kepada Allah. 2, dimulai dari Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah, bukan dari pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita mistis. Eh, misalnya Syekh ini berjalan di atas kepalanya para wali-wali yang lain. Nah, itu sudah, beliau tidak bermain di situ gitu ya. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah puncak perjalanan itu bukan klaim fana, bukan karomah, bukan apa, tetapi apa? Ibadah yang ikhlas, istiqomah dalam beribadah. Dan ibadahnya yang benar sesuai dengan jadi, orang yang menuju Allah itu tidak diukur banyaknya istilah tasawuf yang dia pahami. Jadi kita nggak perlu menghafal istilah-istilah tasawuf itu. Saya hafal istilah-istilah tasawuf itu kan karena dosen tasawuf saja. 10 tahun ngajar ngajar tasawuf di UIN kan ya pasti, memahami istilah-istilah itu ya secara secara akademik, ya. Bukan itu, ukurannya, tetapi sejauh mana hatinya taat, hatinya tunduk kepada Allah, amalnya ikhlas, ibadahnya benar, dan hidupnya semakin dekat kepada Allah. Nah, yang terakhir, muhasabah Bapak Ibu. Saya ingin setiap kali ngaji kitab ini kita bermuhasabah. Muhasabah yang pertama, introspeksi yang pertama adalah dalam hidup kita, hari inilah setidaknya ya, eee, niat kita dalam melakukan sesuatu itu untuk apa gitu. Ya, tidak perlu dijawab, ya kita refleksikan saja. Terus kedua, ibadah apa yang rutin kita lakukan tapi kehilangan rasa ikhlas. Saya yakin kita semuanya sholat. Tetapi apakah sholat kita itu betul-betul semakin membuat kita menjadi baik? Rumusannya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ada orang rajin sholat tetapi masih suka gibah. Berarti kan dia terlepas dari tujuan utama sholat. Puasa. Puasa itu kan la'allakum tattaqun. Kok ada orang puasa masih tetap pemarah saja? Ya berarti puasanya belum betul-betul ke puasa yang diinginkan oleh Allah. Nah, yang ketiga, muhasabah yang terakhir adalah dalam urusan apa kita itu, seringkali lupa minta pertolongan Allah, atau jangan-jangan hampir semua urusan kita lupa kepada Allah. Kita itu ingat kalau kita lagi sedih saja tuh, "Ya Allah, saya sedih ya Allah, ya Allah saya gini." Jadi ingat Allah saat saat butuh terdesak saja. Ketika bahagia, ketika scroll TikTok, ketika nonton media sosial, hati kita semakin, jauh dari Allah. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, saya ulang lagi ini sebenarnya sudah kita sampaikan di 2 atau 3 bulan yang lalu, ini sudah lama sekali apa namanya, terpending. Jadi saya ulang lagi gambaran utamanya tentang Madarij. Minggu depan kita akan membahas poin-poin per satu-satu ya. Nanti kita akan membahas tentang Al-Fatihah dulu, kemudian apa maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru setelah itu, tingkatan-tingkatan di dalam tasawuf yang ada di Madarij As-Salikin. Demikian, asatidzah sekalian, selanjutnya saya berikan kepada Ustadz Galuh, sekiranya ada yang ingin berdiskusi dan lain sebagainya. Syukron. Nggih, silakan, suara masuk ya? Nggih, Halo? ya ya, Iya, masuk terima masuk. masukan, penjelasannya.
biasa, Oh, dengan tes ini ini, jadi katanya jangan untuk Ibu, nanti besok sampai pukul 9.30. Mas Budi langsung boleh langsung ini ya, buka mic-nya. Atau yang Itu sebenarnya ada yang tanya di kolom tanya dulu, Sat. Nanti khawatir yang Oh, lain lewat. oke. Iya, ada. Ada kan ya? Ya, ada. Mau tanya Ustaz Mardhani soal ini itu kan kita syarah sekaligus koreksi dari mana selesai. Mungkin bisa dijelaskan atau dikasih contoh keliru yang disebutkan oleh Imam Al-Qarawi dalam penjelasan. Oke, baik. Suara Ustadz Galuh terputus-putus tapi masih bisa kita simak. Begini, contoh yang sering kali muncul ya, itu salah satunya adalah tadi yang sudah saya sampaikan, apa, fana. Fana itu kan menyatunya, makhluk kepada Allah. Jadi sudah kayak kayak menyatu gitu loh, sudah ya kita itu Allah, ya kita sudah hilang, unsur kemanusiaannya secara spiritual. Nah, ini yang ditolak oleh Ibnul Qayyim. Rasulullah itu tidak sampai mengatakan, menjelaskan hal-hal yang seperti itu. Rasulullah ya tetap, jalan-jalan maksudnya bekerja bekerja, tetap ke pasar, tetap berdagang, Rasulullah juga tetap makan, Rasulullah juga menikah, Rasulullah juga bercanda gitu. Dan panjenengan tahulah Rasulullah punya sahabat yang sangat lucu sekali, kocak sekali, ya, dan Rasulullah sering di-prank sama dia, kalau bahasa kita sekarang ya. Ya, salah satu, contohnya adalah itu tadi Ustadz fana. Kemudian apa, kasyf. Kasyf itu artinya adalah penyingkapan tabir. Jadi penyingkapan tabir. Nah, ini seringkali kemudian nanti dipahami bahwasanya kasyf itu, seorang sufi itu bisa melihat sesuatu di balik apa yang nyata. Misalnya kamu nanti harus begini agar kamu bisa melakukan ini. Nah, seringkali kemudian, nasihat-nasihat itu nanti melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, apakah Ibnul Qayyim menolak kasyaf secara keseluruhan? Tidak, yang beliau kritisi adalah ketika kasyaf itu diartikan secara negatif seperti itu. Jadi terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya kembali di awal tadi itu epistemologinya, ya. Sumber pengetahuannya itu adalah Al-Quran, Sunnah, Salafus Soleh. Keteladanan Rasulullah, Al-Quran, Sunnah, dan Salafus Soleh. Ada dua contoh itu Ustaz. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita kupas lebih lebih banyak lagi ya. Oke. Monggo Ustadz Galuh. Satu lagi nih, Nggih. berkenaan dengan air berkah. Heeh. Apakah itu benar? Ya, baik. Eee, itu secara spesifik tidak dijelaskan dalam kitab Madarij ya, tetapi dari penjelasan kitab Madarij bisa kita analogikan. Ada nggak air berkah? Ya, semua air kalau asal asal airnya itu baik, airnya itu, tidak mengandung racun, ya insya Allah berkah lah. Kita akan apa, menelusuri dulu apa arti berkah. Ya, begini Bapak Ibu, ada dua istilah, yang satu namanya manfaat, yang satu namanya berkah. Al-manfaatu wal barokah. Manfaat ini apa sih? Manfaat ini artinya adalah kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan kalkulasi manusia. Ini manfaat nih. Contohnya, saya nolong Ustadz Galuh atau Ustadz Galuh nolong saya. Ya, kalkulasi manusia, ya nanti Ustadz Galuh pasti akan nolong saya kalau saya butuh bantuan. Atau, saya akan nolong Ustadz Galuh kalau Ustadz Galuh, minta bantuan. Nah, ini namanya manfaat. Melakukan sesuatu asasnya adalah manfaat. Nah, barokah itu apa? Barokah itu, berkah itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, manfaatnya bisa saja tidak sesuai dengan kalkulasi manusiawi. Contoh misalnya ya, contoh misalnya begini, eee, ada orang ikut kajian, dia kajiannya hanya sebulan sekali, tetapi setiap kajian dia motivasinya betul-betul tulus, ikhlas mencari ilmu, sesedikit apapun yang dia pahami kemudian diamalkan dengan ikhlas dan tulus. Nah, akhirnya ilmu yang sedikit itu membawa keberkahan yang luar biasa. Di sisi yang lain, ada orang yang sampai kuliah kemana-mana, sampai profesor, sampai doktor, ilmunya banyak sekali, tapi
Dia hanya dapat, ya nanti jadi dosen gajinya besar, jadi profesor gajinya besar, tapi tidak mengubah akhlaknya. Nah itu dia mendapatkan manfaat, tapi dia tidak mendapatkan berkah. Nah itu ya maksud dari berkah. Nah kembali ke pertanyaan, kalau ada nggak sih air berkah? Ini yang saya pahami ya, ada ustadz duduk, kemudian dikasih botol, kemudian botolnya didoain, terus itu airnya menjadi berkah, yang meminum akan mendapatkan keberkahan. Kalau berlandaskan dari Madarij, tentu tidak ada hal-hal yang seperti itu. Yang bisa memberi berkah itu hanya Allah SWT. Logikanya begini Ustadz, apalagi ya, karena saya waktu kecil di lingkungan NU gitu. Misalnya ada siswa, saya termasuk yang diminta itu. Ada siswa kemudian datang ke kiai bawa botol, nanti juga sambil bawa buah-buahan, ngasih oleh-oleh kepada kiai yang dianggap kiai itu, kemudian botolnya itu didoain, kemudian diludahin tuh gitu ya. Kemudian diminum. Ya kalau ustadznya atau kiainya pilek, ya pileknya nular dong nanti itu. Jadi, gitu Ustadz jawabannya. Menurut saya, dari apa yang saya pahami, dari apa yang saya baca, tidak, ya. Itu tadi ayat yang pertama kali pernah kita bahas tadi, "Fas'alu ahladzikri dzikri in kuntum la ta'lamun," gitu. Kita punya barang hilang gitu. Ya kenapa datang ke kiai gitu? Barang hilang ya cek CCTV Ustadz. Cek CCTV, lapor ke RT, lapor ke polisi gitu, ya. Atau misalnya perut kita sakit, ya datang ke dokter, ya di USG, dicek darah, dicek lab gitu loh, bukan minta air berkah seperti itu. Itu Ustadz ya, semoga bisa, apa namanya, menjawab. Contoh lagi misalnya kayak bekas minumnya ustadz, bekas makannya ustadz gitu. Coba sekarang, saya tanya panjenengan, pernah nggak membaca sirah Nabi yang mutawatir kalau Nabi Muhammad itu dijadikan rebutan bekas makanannya? Nggak pernah. Eee, saya melihat, ya karena Rasulullah tidak pernah mengamalkan apa yang namanya tabdzir, mubadzir. Jadi apa yang beliau makan langsung habis, sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Ya kalau misalnya ada ustadz makan bekas, ya berarti kan dia ngambilnya terlalu banyak, tidak sesuai dengan, kemampuan dia memakan gitu. Gitu ya Ustadz Abdillah Syifa, semoga, bisa dipahami. Wallahu a'lam. Ini Ustadz Galuh. Ada lagi mungkin kita akhiri? Cukup ya. Ini dilanjut lagi tadi ya, Ya, bulan depan pembahasan insyaallah. ini ya. Ya, bagi Bapak Ibu, insya Allah dilanjut lagi. Intinya pada kuliah ini adalah dulu pembukaan dan gambaran mengenai ini, dan semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa dipertemukan kembali dalam belajar online ini. Semoga kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan, yang lainnya. Mungkin itu kita masih kita berdagang malam hari ini. Kita bersama-sama dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Alhamdulillah an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ya terima kasih. Insya Allah akan diulang lagi 1 bulan lagi karena digilir ini ya. Kan nanti ada kematian yang berbeda dan itu selalu di-share di grup-grup, ya di grup KMM, di grup majelis. Semoga kita semuanya bisa mengakses itu semua dan mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir di misi kerja. Mungkin itu yang bisa kami persembahkan untuk hari ini atas apa namanya, atas partisipasinya kami dari KMM Jawa Tengah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan di materi boleh di-share Ustaz Hamdan. Monggo ya. Ya, nanti di-share di grup KMM ya, Oke. KMM atau di grup MT Jawa Tengah. Nah. Boleh live. Matur suwun Ustaz Hamdan. Nggih, sami-sami Ustadz. Nggih, assalamualaikum. Salam.